Kushu, Jepang, tahun 1637. Di tengah reruntuhan dan keputusasaan, rakyat di daerah Shimabara dan Amakusa harus menanggung beban ganda, yaitu pajak yang mencekik dan penindasan terhadap kepercayaan mereka. Di bawah kekuasaan Matsukura Katsui, daimyo Shimabara yang kejam, rakyat dipaksa membangun kastil mewah, sementara mereka kelaparan. Di sisi lain, komunitas Kristen yang semula berkembang pesat sejak kedatangan misionaris Portugis, kini harus menjalankan keyakinannya secara sembunyi-sembunyi karena larangan dari pemerintahan Tokugawa. Ketegangan sosial dan religius menjadi bara yang siap meledak. Dan seorang remaja muncul sebagai pemimpin perlawanan terakhir umat Kristen di Jepang, Amakusa Shirotokisada. Sebelum dilanjut, komentar dan diskusi sejarah sangat kami nantikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agama Kristen masuk ke Jepang pada tahun 1549 melalui misionaris Katolik dari Portugis, yaitu Saint Franciscus Xaverius, yang menjadi tokoh utama penyebarannya. Ia tiba di Kagoshima dan mulai mengajarkan ajaran Kristen kepada penduduk lokal. Dalam beberapa dekade, agama Kristen berkembang pesat terutama di wilayah selatan Jepang, seperti Kushu. Di Pulau Kushu, dibantu bersama dua misionaris Jesuit lainnya, dan seorang penerjemah Jepang bernama Anjiro, seorang samurai pelarian, yang memainkan peran penting dalam sejarah awal misi Kristen di Jepang. Ia diketahui karena pelariannya ke Malaka, saat itu di bawah kekuasaan Portugis, setelah ia melakukan pembunuhan, dan kemudian bertemu dengan Fernão Mendes Pinto. Pinto kemudian memperkenalkan Anjiro kepada Francisco de Xavier, yang kemudian menjadi misionaris Jesuit pertama di Jepang. Misi Yesuit berkembang pesat. Diperkirakan sekitar 150.000 orang Jepang telah memeluk agama Kristen di akhir abad ke-16. Misi Katolik juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gereja. Salah satu pencapaian penting adalah dukungan dari 3 daimyo Kristen, yaitu Otomo Shorin, daimyo Kushu yang mendukung misi Katolik; Omura Sumitada, daimyo yang membaptis wilayahnya; Arima Harunobu, daimyo Kristen dari Shimabara, yang kemudian mengirim 4 anak muda Jepang dalam misi diplomatik ke Eropa yang dikenal sebagai Kedutaan Tensho. Pada awal abad ke-17, Jepang memasuki masa pemerintahan militer Tokugawa yang membawa stabilitas, namun juga penindasan terhadap kebebasan beragama, khususnya agama Kristen Katolik. Wilayah Shimabara dan Amakusa di Pulau Kyushu merupakan pusat komunitas Kristen sejak akhir abad ke-16, akibat penyebaran agama oleh misionaris Portugis dan Yesuit. Namun, setelah kekuasaan Shogun Tokugawa Ieyasu, lalu dilanjutkan oleh Tokugawa Iemitsu, larangan keras terhadap agama Kristen diberlakukan. Praktik kekristenan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas bakufu, dan pelanggar dijatuhi hukuman mati melalui berbagai metode sadis. Pada saat yang sama, rakyat di Shimabara juga dibebani pajak berlebihan oleh daimyo lokal, yaitu Matsukura Katsui, yang dikenal kejam dan memaksakan pembangunan kastil Shimabara dengan kerja paksa. Ketegangan sosial dan religius menjadi bara yang siap meledak. Di tengah penindasan itu, muncullah seorang pemuda berusia 16 tahun, bernama Amakusa Shirotokisada. Dipercaya sebagai utusan Tuhan, Amakusa Shirotokisada menjadi simbol harapan bagi para petani miskin dan samurai terlantar yang masih setia pada iman Kristiani. Dalam waktu singkat, ribuan orang berkumpul di bawah panjinya. Mereka bukan hanya ingin membela keyakinan, tetapi juga memperjuangkan kehidupan yang lebih manusiawi. Dengan salib di tangan,
dan semangat perlawanan di dada. Mereka membentuk pasukan rakyat untuk melawan kekuasaan yang menindas. Setelah pengepungan Osaka dan konsolidasi kekuasaan Tokugawa Ieyasu, Shogun melarang banyak kastil aktif di satu wilayah. Benteng Hara diruntuhkan karena kebijakan nasional Shogun Tokugawa untuk mengurangi jumlah benteng aktif guna mencegah pemberontakan daimyo. Peraturan ini dikenal sebagai Ikoku Ichijorei, satu negara, satu kastil. Meskipun benteng Hara telah dibongkar secara resmi pada tahun 1615, bekas struktur dan fondasinya masih berdiri. Bagi para pemberontak Kristen, benteng Hara menjadi simbol terakhir tempat mereka bisa melawan dengan iman dan kehormatan. Benteng ini juga memiliki ruang luas untuk menampung pemberontak dan keluarganya. Para pemberontak menjadikan reruntuhan benteng Hara sebagai markas pertahanan. Pada awal pemberontakan Shimabara, pasukan lokal di bawah Matsukura Katsui kewalahan menghadapi jumlah pemberontak yang besar dan semangat juang mereka yang tinggi. Situasi ini membuat Matsukura Katsui mengirimkan permohonan bantuan ke Edo, pusat pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu. Tokugawa, yang sangat khawatir dengan bangkitnya pemberontakan rakyat dan agama Kristen yang waktu itu dianggap ancaman politik dan ideologis, menganggap serius permintaan ini. Ia kemudian mengirim lebih dari 125.000 pasukan dari berbagai domain di bawah koordinasi Itakura Shigemasa dan kemudian disusul oleh Matsudaira Nobutsuna untuk menumpas pemberontakan tersebut. Meski hanya bersenjatakan alat-alat sederhana, para pemberontak bertahan selama lebih dari 3 bulan. Namun, kelaparan, kekurangan amunisi, dan jumlah pasukan yang timpang membuat pertahanan mereka runtuh. Akhirnya, pada April tahun 1638, benteng Hara jatuh. Tidak ada yang diberi ampun. Ribuan pemberontak, termasuk Amakusa Shiro, dibantai habis. Di mana, rumornya, salah satu anggota tubuh Shiro dipajang di Nagasaki sebagai peringatan. Setelah pemberontakan Shimabara, Matsukura Katsui mengalami konsekuensi yang sangat berat karena dinilai bertanggung jawab atas kebijakan penindasan yang menyebabkan pemberontakan. Domain Matsukura disita dan keluarga Matsukura kehilangan kekuasaan dan status. Matsukura Katsui dieksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa Bakufu ingin menjaga stabilitas dan tidak mentolerir penguasa yang menyebabkan kekacauan, walaupun mereka adalah daimyo yang loyal secara formal. Di lain sisi, meski pemberontakan gagal, warisannya tetap hidup. Agama Kristen dilarang total, dan kebijakan isolasi nasional, Sakoku, diberlakukan selama 2 abad. Namun, sebagian umat Kristen bertahan dalam diam sebagai Kakure Kirishitan, orang Kristen tersembunyi. Mereka menyembunyikan simbol iman dalam bentuk yang menyamar. Pemberontakan Shimabara menjadi titik balik akhir dari perlawanan terbuka, tapi awal dari iman yang bertahan dalam bayang-bayang. Amakusa Shiro tidak mati di hati rakyat. Bagi sebagian, ia adalah martir. Bagi lainnya, ia adalah simbol pemberontakan terhadap tirani. Kisah Shimabara terus diceritakan, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai peringatan tentang kekuatan, keyakinan, dan keberanian melawan ketidakadilan. Di antara salib dan pedang, kisah ini tetap menyala dalam ingatan. Subscribe to my channel.